Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Febriani dengan NIM 2434314. Di sini saya akan menjelaskan tentang program penjualan tiket pesawat yang dimana ini untuk nilai UAS Fundamental Programming. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Yang pertama, ada library pada bahasa C, yaitu pada line pertama sampai line ketiga, yaitu include stdio.h, yang kedua include stdlib.h, yang ketiga include string.h. Yang ke yang selanjutnya yaitu struktur data atau tiket pesawat. Nah, di sini kita menggunakan tipe def strang. Kita di sini akan mendeklarasikan variabel dari char dan float, yaitu char kode tiket, char nama penumpang, char tujuan, dan float harga. Pada line ke-14 sampai ke-16, yaitu adalah fungsi untuk membersihkan layar. Void clear scan system CLS. Pada line ke-19 sampai dengan 28, ini adalah fungsi untuk menampilkan daftar tiket. Jika pengguna menginput pilihan pertama, maka pengguna diminta untuk memasukkan kode tiket, nama penumpang, tujuan, dan harga. Pada line ke-31 sampai ke-42, di sini adalah fungsi bubble sort, yaitu pada menu utama ada di pilihan ke-3 dan ke-4. Dengan bubble sort ini, kita akan men-sorting harga dari harga yang terendah hingga tertinggi, dan dari harga yang tertinggi ke rendah. Void bubble short tiket-tiket int jumlah int ascending. For int i sama dengan 0 titik koma i kecil dari jumlah dikurang 1 titik koma i plus plus. For int j sama dengan 0 titik koma j kecil jumlah dikurang i dikurang 1 titik koma j plus plus. If kondisi sama dengan ascending, tiket j titik harga lebih besar tiket j ditambah 1 titik harga titik 2, tiket j titik harga lebih kecil tiket j tambah 1 titik harga. If kondisi tiket tem ini adalah kita menampung sementara tiket tersebut sama dengan tiket J sama dengan tiket J ditambah 1, tiket J ditambah 1 sama dengan tem, artinya tiket itu kita tampung sementara filenya. Yang selanjutnya yaitu fungsi untuk menyimpan data ke file. Void simpan file, tiket-tiket int jumlah, cons, char, nama file. File tanda bintang file sama dengan open nama file. Open ini adalah file, artinya file itu dibuka. Maka di sini kita menggunakan open. If file sama dengan 0, printf error membuka file untuk menyimpan data return. Pada line ke-51 sampai ke-53, di sini untuk membuka file dari kode tiket, nama penumpang, tujuan, dan harga. Nah, maka kita menggunakan fprint. Jadi, file tersebut disimpan. Pada line ke-55 sampai ke-56, ini artinya file ditutup. Maka kita menggunakan fclose file. Printf dari tiket berhasil disimpan ke file. Ini ketika kita menginput pilihan pada pilihan kelima. Maka di sini nanti akan muncul data tiket berhasil disimpan ke file. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi utama dari program ini. Yang pertama adalah int main, tiket-tiket, int jumlah, char nama file. Ini adalah
kita mendeklarasikan variabel tersebut. Jadi tiket-tiket ini tidak boleh lebih dari 100 karakter. Tuh. Jadi, nah, cara nama file ini adalah file yang sudah kita simpan, itu akan tersimpan di data underscore tiket titik CSV. Dulu, kenapa kita menggunakan duel? Karena ketika kita menginput pilihan, maka akan mengulang kembali pilihan tersebut. Jadi tidak langsung hilang. Seperti itu. Akan terus berulang-ulang terus. Artinya itu ada looping. Kita menggunakan duel biar tidak langsung selesai eh, programnya. Jadi kita menggunakan. Nah, di sini ada menu utamanya itu adalah tambah tiket, tampilkan tiket, urutkan harga, terendah ke tertinggi, urutkan harga tertinggi ke rendah, yang kelima simpan ke file, enam bersihkan layar, dan ketujuh ada keluar. Ini adalah perintah untuk masukkan pilihan kita, pilihan pertama, kedua, ketiga, sampai ke tujuh. Nah, jika misalnya kita menginput angka, akan muncul input tidak valid. Maka kita harus memasukkan sesuai dengan apa yang kita buat gitu. Nah, di sini ada suitcase atau pilihan. Suitcase yang pertama itu, jika kita menginput pilihan pertama, maka kita akan memasukkan kode tiket yang pertama, yang kedua masukkan nama penumpang, yang ketiga memasukkan tujuan, dan yang keempat masukkan harga. Dan di sini kita juga harga itu harus berupa angka. Jika tidak berupa angka, maka dia tidak bisa tidak akan bisa dengan programnya. Terus mengikut sesuai dengan apa yang kita buat. Berarti kita harus menginput angka gitu. Misalnya 900 ribu, 950 ribu, seperti itu. Pada case kedua ini adalah tampilkan tiket. Nah, kalau case ketiga ini bubble short tadi, tiket berhasil diurutkan dari harga terendah ke harga tertinggi. Nah, yang keempat itu adalah bubble shot juga. Tiket berhasil diurutkan dari harga tertinggi ke harga terendah. Nah, ketika kita menginput pilihan ketiga, ketika misalnya adalah tiket diurutkan dari harga tertinggi dari harga terendah ke harga tertinggi, maka kita yang selanjutnya itu kita tampilkan harga tiket lagi pada pilihan kedua. Maka tiket secara otomatis akan terurut dari yang terendah ke yang tertinggi. Dan sebaliknya, jika kita misalnya menginput pilihan keempat, maka kita kan nanti ada pesan berhasil dari harga tinggi ke rendah. Berarti itu sudah. Nah, maka kita menginput kembali untuk melihat harga dari yang tertinggi ke rendah itu pada pilihan yang kedua, tampilkan tiket. Nah, yang kelima ini adalah simpan file supaya file tersebut tersimpan. Yang keenam adalah clear skin. Clear skin ini untuk membersihkan layar. Nah, yang ketujuh ini adalah perintah kita sudah terima kasih telah menggunakan sistem ini. Kalau misalnya kita menginput pilihan nomor 7 itu adalah keluar tadi, maka akan muncul pesan seperti terima kasih telah menggunakan sistem ini. Nah, jika misalnya kita menginput pilihan selain 1 sampai dengan 7, maka di sini akan muncul pilihan tidak valid. Maka kita harus menginput pilihan dari angka 1 sampai dengan 7. Selain itu tidak bisa. Nah, di sini kita printf, tekan enter untuk melanjutkan. Jadi setelah kita menginput pilihan itu, kita enter kembali untuk bisa memasukkan pilihan-pilihan yang lainnya. Nah, well ini pilihan tanda seru sama dengan 7 ini artinya kita harus menginput dari angka 1 sampai dengan 7. Kalau misalnya kita tidak menginput dari angka 1 sampai dengan 7, maka muncul pesan error handling atau
sudah valid. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan em, outputnya. Nah, di sini sudah ada contoh. Tadi coba kita kan di sini tekan enter untuk melanjutkan. Nah, kita tekan enter. Nah, masukkan pilihan Anda. Nah, masukkan pilihan ini kita masukkan yang pertama, kita mau menambahkan tiket. Nah, masukkan kode tiketnya. Misalnya kita masukkan kode tiket 667. Nama penumpangnya misalnya Nana. Tujuannya Aceh. Harga tiketnya misalnya 670.000. Nah, berarti tiket berhasil ditambahkan. Lalu tekan enter untuk melanjutkan. Baru yang kedua, kita coba untuk menginput pilihan yang kedua, yaitu tampilkan tiket. Nah, di sini sudah ada, tadi sebelumnya saya sudah buat juga untuk pilihan menginput yang lain. Tinggal saya tambahkan, yaitu mana 670.000 dengan kode tiket 667. Tekan enter untuk selanjutnya. Baru kita pilih urutkan harga dari yang rendah ke yang tertinggi. Ketiga. Nah, muncul pesan tiket berhasil diurutkan dari harga terendah ke tertinggi. Itu artinya tiket berhasil urut. Nah, kita input kembali pada pilihan kedua, tampilkan tiket untuk melihat tiket tersebut telah terurut dari terendah ke yang tertinggi. Nah, tadi kan barusan menginput dengan Nana, nama penumpang Nana, atau kode tiketnya 667, tujuan Aceh, dan harganya 670.000. Dan ini adalah yang paling tinggi, selanjutnya dan ini yang paling tinggi. Ini terendah, ini yang tertinggi. Terendahnya itu 610.000, tertingginya 1.200.000. Dan enter lagi. Mari kita melihat untuk urutkan harga dari yang tertinggi ke yang terendah. 3. Nah, muncul pesan lagi jika berhasil diurutkan dari harga terendah ke yang tertinggi. Nah, selanjutnya kita enter dan input kembali pilihan kedua untuk melihat harga sudah terurut. Nah, tadi saya lupa. Nah, sudah berhasil. Enter. Nah, di sini adalah yang tertinggi itu adalah kode tiketnya 889, sama penumpang itu Beni, tujuannya Jakarta dengan harga tiket 1.200.000. Ini adalah yang tertinggi, yang terendahnya adalah harga terendahnya itu adalah Nana dengan tujuan Aceh, harga tiketnya 670.000. Baru kita input untuk simpan filenya, yaitu pilihan nomor 5. Nah, berarti tadi tiket berhasil disimpan ke file data underscore tiket titik CSV. Baru kita pilih bersihkan layar pada pilihan ke-6. Nah, layarnya bersih, tidak ada tampilan, dan untuk melanjutkannya kita harus enter. Ada kembali. Baru kita menginput selain pilihan pertama sampai pilihan ketujuh. Berarti kita harus menginput, misalnya kita menginput angka 8, maka pilihan tidak valid. Tuh. Nah, tadi kan di programnya itu misalnya kita harus menginput harganya itu sesuai dengan angka. Maka kita coba di sini tidak sesuai dengan angka. Apakah muncul perintahnya?
Ya, kita tambahkan tiket. Pada tiketnya misalnya 90. Nah, penumpangnya Ani. Nah, kota tujuannya Kalimantan. Nih, harga tiketnya kita masukin 1 juta. Tuh, nggak bisa karena kita harus menginput angka. Kita coba lagi ya. Kanan, tambahkan tiket, kode tiketnya, nama penumpangnya, Cingga, tujuannya Bali, harganya misalnya 2 juta. Kalau kita tidak menginput angka, coba huruf, programnya berjalan atau tidak. Nah, tidak bisa, maka dia kembali ke menu awal. Coba kita tampilkan tiket. Nah, tidak tersimpan karena kita tidak jadi kita tidak menginput harga tiket yang itu dengan angka, tapi dengan huruf seperti itu. Dan yang selanjutnya itu 7 keluar. Nah, di sini muncul pesan terima kasih telah menggunakan sistem ini. Seperti itu. Nah, akhirnya, dan ini adalah akhir programnya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.